Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk menaiki bus ekonomi AC tarif biasa tentrem dari Terminal Bungurasi ke Arjosari, Malang. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Di depan saya ini adalah bus tentrem ya, yang melewati tol Karanglo, tapi busnya itu ekonomi bukan patas ya. Sementara di depannya itu adalah bus ekonomi sama, tetapi akan lewat bawah, artinya tidak lewat tol, yakni lewat Pasuruan dan Porong ya. Jadi dia akan melewati Porong, kemudian Gempol, Pandaan, lalu Sukorejo, Purwosari, Lawang, Singosari, dan terakhir di Arjosari. Karena aku ingin ke Malang, maka aku tidak naik bis ini, menunggu bisnya berangkat dulu yang ini, untuk kemudian menaiki bis yang belakangnya, yang tadi itu. Jadi tentrem itu punya beberapa armada, ada yang lewat bawah, tidak lewat tol, ada yang lewat tol Karanglo ini. Jadi kalau kalian mau ke Malang ya, biar lebih cepat, itu biasanya mending naik yang lewat tol ini. Ini aku mencoba untuk menaiki dari pintu belakang, ternyata masih ditutup pintunya, jadi aku naik dari pintu depan. Untung saja di pintu depan ini aku mendapatkan seat hot ya, artinya seat yang depan sendiri, sehingga aku bisa merekam kondisi jalan dengan mudah. Kebetulan ini saat jam tidak sibuk ya, sekitar pukul 9 pagi di hari Jumat, jadi para penumpangnya tidak terlalu banyak. Kalau hari Sabtu atau hari Sabtu sore itu biasanya sangat penuh sekali. Jadi ini sangat kosong karena memang hari ini bukan hari kepulangan banyak pekerja. Sementara ini adalah bus Restu tujuan Ponorogo kalau nggak salah. Jadi ini tuh bus Restu jurusan Ponorogo. Hati-hati kalau kalian naik ya, mau naik patas bus yang ke Malang itu bukan yang di sini, tapi di jalur sebelahnya lagi. Karena sepintas tuh hampir sama ya dengan bus Restu yang patas ke arah Malang. Kalau tidak jeli, kalian bisa salah naik bus. Nah, di sini ini adalah tempat pemberhentian bus patas menuju ke arah Ponorogo. Waktu tunggu di dalam Terminal Bungurasi itu tidak lama, hanya sekitar 10 menitan. Tetapi saya yakin nanti di pintu keluar terminal itu akan menunggu lama sekali. Apa alasannya? Karena memang bus ini kan masuk tol ya, jadi butuh biaya lebih banyak lagi. Nah, sementara tiketnya itu adalah sekarang itu Rp20.000, naik Rp5.000 dibandingkan sebelum kenaikan harga BBM. Jadi tentu armada bus ini membutuhkan lebih banyak penumpang karena lewat tol ya. Nah, akibatnya nanti akan menunggu cukup lama, tapi saya masih apa ya, tidak terlalu bingung karena memang ini kan bus ekonomi ya, sudah biasa kalau ngetem lama. Saya akan sedikit komplain, mungkin kalau naik bus patas yaitu kalau menunggu terlalu lama, maka saya bisa komplain karena harga tiketnya itu 2 kali lipat, sekitar 40.000. Kalau bus ekonomi ini ya kalau murah ya memang begitu ya, mencari penumpang dulu. Kita ini keluar menuju ke arah pintunya ya, pintu keluar terminal, melewati beberapa bus ke arah Jawa Tengah seperti bus Eka, kemudian bus Sumber Slamet ya kalau nggak salah, Sugeng Rahayu. Kemudian ada bus-bus ke arah Denpasar, Bali, dan beberapa bus ke arah Madura.
Di pintu keluar terminal ini biasanya ada petugas yang menghalau bus yang ngetem ya. Tapi itu kadang-kadang juga. Jadi kalau ada petugas biasanya bus yang mau ngetem itu akan cepat-cepat untuk keluar. Tetapi ini masih nggak ada petugas, jadi busnya yang depan itu ngetemnya cukup lama. Nanti juga gantian bis ini juga ngetem cukup lama. Akhirnya terminalnya itu berpindah, tidak di dalam, tapi di pintu keluar. Karena memang kultur di negara kita itu lebih suka untuk mencari bus ya, penumpangnya mencari bus di luar terminal dibandingkan masuk dalam terminal. Jadi terminal itu hanya sebagai formalitas saja. Pokoknya ada tempat busnya itu apa busnya itu berhenti dulu ya, atau tempat garasinya mungkin, kalau saya nggak ngerti apa itu istilahnya. Yang jelas kalau penumpang itu lebih banyak di pintu keluar. Seperti itu, banyak ibu-ibu yang menunggu bus ya ke arah Jawa Tengahan. Menunggunya itu di dekat dengan kantor dari petugas dinas perhubungannya. Jadi mereka tidak mau masuk terminal tetapi di luar terminal. Seperti ini tuh sebenarnya terjadi di hampir seluruh terminal di Indonesia ya, karena memang kita sudah terbiasa untuk tidak menggunakan terminal. Jadi ya biasa saja ya, beda dengan di negara-negara lain yang menggunakan terminal. Nah, selain itu menunggu di luar terminal itu bagi beberapa orang juga punya kemudahan, karena mereka bisa menghemat waktu ya daripada masuk dulu di terminal. Lalu kemudian kan bisnya juga akan keluar terminal juga dan pasti akan mencari penumpang di luar terminal. Artinya mereka para penumpang itu menganggap bahwa menunggu bus di luar terminal itu jauh lebih efektif, jauh lebih baik daripada menunggu bus di dalam terminal. Sorry ganggu, tadi sabar dulu. Sini mas. Sabar dulu. Adi coba. Adi bari. Adi bari. Amu. Adi kalbi. Amu. Sekali lagi mohon maaf mengganggu lagi Bapak ini, kami salahkan alasan supaya mau menkacakin bisa Anda coba langsung harganya Lamanya menunggu bus di pintu keluar terminal ini digunakan oleh para pedagang asongan untuk menjajakan dagangan mereka. Saya paling suka jika ada pedagang kacang atom yang menjual dagangannya dengan harga biasanya satu buah itu 2.000, tetapi kalau beli 3 itu harganya Rp5.000. Tetapi ketika di bus ini tidak ada pedagang atom yang naik ya, jadi aku tidak bisa mencarinya. Yang ada itu pedagang minuman, pedagang buah, kemudian pedagang aksesoris yang lain. Nah, kita menunggu di sini ini kalau saya hitung sekitar 25 menit. Jadi waktu tunggunya itu 25 menit. Nah, itu Trans Jatim.
Nah, menurut saya itu ya cukup lama ya, tetapi kembali lagi karena saya naik bus ekonomi, naik bus AC tarif biasa dengan harga segitu ya tidak bisa komplain karena memang mereka juga mencari penumpang agar bisa memenuhi kuota bus ini atau setoran tarikannya. Jadi kalau mau cepet itu kalau kalian mau cepet naik bus ATB itu ya pas jam sibuk ya ketika banyak penumpang yang membutuhkan seperti hari Sabtu ya. Hari Sabtu sore atau hari Senin pagi itu biasanya cepat penuhnya, tidak menunggu lama lagi. Tapi konsekuensinya biasanya kita tidak bisa memilih tempat duduk sesuai dengan keinginan kita atau bahkan bisa berdiri. Jadi kalau kita naiknya itu saat sepi seperti ini ya otomatis kita harus mau tidak mau menunggu cukup lama untuk ngetem. Tetapi bagi saya tidak masalah juga. Kenapa? Karena AC-nya di dalam bus tentrem ini cukup dingin ya. Jadi tentrem ini saya suka AC-nya itu dingin dibandingkan beberapa bus yang lain ya. Kan ada beberapa PU bus yang sama jalurnya dari Malang ke Surabaya dan sebaliknya. Itu ada beberapa yang tidak dingin. Jadi ketika menunggu lama itu saya kepanasan. Kalau menurut saya ini busnya itu dingin AC-nya dan kondektur serta sopirnya itu paham, jadi mereka langsung menutup pintu antara ruang sopir ya, kemudi sopir dengan dalam kabin bus atau ruang penumpang sehingga AC-nya tidak sampai keluar. Nah, itu ya jadi saya supaya di situ. Ini adalah penutupnya ya, jadi kadang ditutup ya harus ditutup biasanya sehingga AC-nya tidak sampai keluar. Saling berbagi rezeki, saya ikhlasin mawon kami doakan semoga perjalanan Anda. Enak, ceker enak. Di depan itu ada bus Bagong tujuan ke arah Tulungagung ya yang lewat tol. Kemudian ini ada bus cepat Eka. Kalau nggak salah itu arahnya ke Semarang ya, ke arah Semarang. Nah, saya itu kalau ke arah Jawa Tengahan, kalau kepepet naik bus itu suka naik bus Eka. Jadi dia itu cepat tapi masih aman ya daripada yang satunya ya, saya nggak sebut merek. Itu berbahaya sekali menurut saya. Jadi kalau bus Eka itu cepet ya tapi masih aman, masih bisa dibuat tidur ya, tidak terlalu membahayakan. Akhirnya setelah menunggu sekitar 25 menit ini busnya berangkat dari terminal Bungurasi. Kita akan melewati Bundaran Waru dulu, kemudian nanti akan ngetem sebentar di sebelum pintu masuk dari pintu tol Waru ya. Kita akan ngetem di situ dulu selama beberapa saat. Kalau kalian dari Sidoarjo mau ke Malang, kalian juga bisa naik Transjatim dan turun di halte Bungurasi itu ya di depan itu. Kemudian nyegat bus tepat di depan haltenya. Jadi kalau nggak mau menunggu di dalam terminal, kalian bisa bisa naik dari sini ya. Tetapi menurut saya lebih baik memang dari dalam terminal karena kalau dari dalam terminal itu kita bisa lebih aman, lebih nyaman ya dibandingkan di luar terminal. Oke, ini kita sudah masuk Bundaran Waru sebelum nanti berhenti sebentar.
Nah, ini tempat pemberhentiannya. Jadi di bawahnya flyover tuh ya, bawahnya jalan tol pokoknya ada warungnya juga. Kalau kalian mau lebih cepat lagi, kalian bisa mencari bus di sini. Jadi kalau transitnya itu dari atas itu kalian turun, ada tangganya itu bisa turun di situ. Nah, ini adalah tempat untuk menunggu bus sebelum masuk jalur. Oke, sekian dulu video dari aku untuk bagian pertama. Nanti akan aku lanjutkan di bagian kedua biar tidak terlalu panjang. Sekian dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.